Sayyidina Muhammad wa ala kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih setia dengan jalan kami yang terasa satu yang dikonjekkan dari jalan Monogel musuh waspada. Baik, untuk hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Pada kesempatan hari ini tentunya kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi suatu kesehatan. Karena kesehatan ini seperti intan bulian yang tidak ternilai harganya. Alhamdulillah untuk pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah masih suasana bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah memasuki puasa Ramadan yang ke-13. Insyaallah mudah-mudahan kita sampai ke penghujung yaitu berbuka puasa tentunya. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini kita melaksanakan berbuka puasa yaitu pada pukul 17.42 ya, masih pukul 42 menit kita mendengarkan azan maghrib tentunya. Dan jam di studio kami untuk saat ini menunjukkan pukul 17.08 menit. Baik, untuk saat ini telah hadir kembali dinda kita yaitu Apisena Ali Akib Al-Akib ya. Jadi untuk di sore hari ini beliau akan mengangkat tema tentang Ramadan sebagai bulan peningkatan ilmu. Maksudnya kita langsung serahkan ke beliau untuk menyampaikan sebuah materi. Silakan. Terima kasih Bapak telah mengajarkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalankan hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Salat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita hikmah dari Ramadan yang kita jalani sekarang ini. Para pendengar RKU FM yang berbahagia, kenyataan sejarah dan juga pengamatan yang kita lakukan dapat menyimpulkan bahwa ilmu itu mengubah seseorang menjadi lebih mulia. Kesimpulan sederhana ini sejalan dengan banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Dalil-dalil tersebut menguatkan bahwa seseorang itu mulia karena ilmunya. Di antara dalil-dalil tersebut adalah pertama, karena Allah Subhanahu wa taala membedakan dan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah, adakah sama di antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Lalu Allah juga berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa sesungguhnya seseorang itu mulia karena ilmunya. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Maka sudah sepatutnya kita menjadikan bulan Ramadan yang mulia ini sebagai wadah untuk memperkaya ilmu kita, ilmu dunia maupun ilmu akhirat atau ilmu yang dapat meningkatkan ibadah kita. Alasan kedua mengapa ilmu menjadikan seseorang lebih mulia dibandingkan orang-orang lainnya. Karena orang yang berilmu itu senantiasa dijadikan rujukan. Allah SWT pernah berfirman, maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Seseorang yang suka berilmu atau tidak, maka itu menjadikannya tidak mulia jika ia tidak mau, dan mulia jika ia terus menambah ilmunya dan mengamalkannya. Dan ketika datang kepadanya suatu permasalahan, maka dengan ilmunya ia dapat menyelesaikannya. Karena itu, mereka senantiasa menempatkan para ulama, para guru, para asatid ataupun ustadz pada kedudukan yang sangat mulia. Ini adalah bukti nyata bahwa ilmu juga membuat orang yang mulia di dunia, bukan cuma di akhirat. Alasan selanjutnya kenapa ilmu itu menjadikan manusia mulia, karena sesungguhnya ilmu
adalah warisan para nabi. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, sungguh telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Tidak ada keraguan bahwa manusia termulia adalah para nabi. Kemuliaan mereka itu diwariskan melalui ilmu agama. Para ulama yang mengambilnya pun berhak mendapatkan kemuliaan itu. Maka derajat mereka pun menjadi tinggi karenanya, di dunia maupun di akhirat nanti, sejajar dengan para nabi dan para syuhada. Hingga sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah bersabda, yang pertama memberi syafaat pada hari kiamat ada 3, yaitu nabi, kemudian para ulama, dan juga para syuhada. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alasan keempat, mengapa ilmu menjadikan kita mulia? Karena ilmu membuat kita terus beramal dengan benar dan membuat syaitan takut akan kita. Diriwayatkan dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, dan sungguh perbedaan keutamaan orang yang berilmu dan orang-orang yang gemar beribadah adalah sebagaimana keutamaan bulan purnama dari seluruh bintang lainnya. Mengapa orang alim atau orang berilmu itu ternyata mempunyai keutamaan atau kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang rajin ibadah? Logika sederhananya, kita bisa berpikir, seseorang yang berilmu itu sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian ia menjalankan rukun dengan benar, wudu dengan benar, khusyuk, mengetahui syarat, rukun, dan hal-hal yang bisa merusak ibadahnya. Sementara ada seseorang yang gemar sholat hingga bahkan 8, bahkan 2000, bahkan banyak rakaatnya, tetapi ia tidak memahami bacaannya, tidak mengetahui adab, rukun, syarat, dan hal-hal yang dapat merusak ibadahnya. Kira-kira mana yang lebih mulia amalannya? Di antara alasan-alasan tersebut adalah karena ilmu juga membuat kita takut kepada Allah. Allah SWT pernah berfirman di dalam surah Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Ilmu menjadikan para ulama takut kepada Allah SWT, bukan hanya ilmu agama atau ilmu syariah, tetapi semua ilmu kebaikan itu berasal dari Allah SWT, sehingga mereka dapat mendalaminya dengan semestinya, merasakan keagungan dan juga kebesaran Allah, untuk kemudahan mereka dalam mencernanya dan kemudian menjadikan mereka lebih takut kepadanya. Ilmu akidah membuat orang lebih mengenal Allah dari dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis, tentang sifatnya, tentang kebesarannya, dan juga tentang kekuasaannya. Selain itu, ada juga ilmu fikih yang membuat orang terkagum dan mengakui kebesaran Allah terhadap syariat yang ia ciptakan begitu sempurna dan tanpa celah ataupun tanpa kekurangan. Tidak ada tandingannya dengan hukum buatan manusia. Begitu pula mereka yang mempelajari ilmu kedokteran, fisika, biologi, bahkan matematika akan mengagumi kebesaran Allah melalui ayat-ayat kebesaran Allah atau tanda-tanda yang mereka rasakan di dalam menuntut ilmu tersebut. Kebesaran Allah SWT melalui ayat-ayat kebesaran Allah yang begitu nampak tersebar di dalam ayat ini. Contohnya tentang fase penciptaan manusia, tentang pengaturan alam semesta, tentang anatomi hewan bahkan tumbuhan, tentang segala apa yang Allah ciptakan termasuk mineral, sumber daya, dan seterusnya. Maka seseorang dapat menceritakan dengan lugas ataupun jujur tentang kebesaran Allah. Maka layaklah jika para ulama dan para ilmuwan menjadi orang yang paling mulia di antara orang-orang lainnya dan menjadi orang yang paling takut kepada Allah SWT. Alasan selanjutnya kenapa ilmu menjadikan kita lebih mulia adalah karena ilmu
dengan ilmu kita dapat mendapat kebaikan. Diriwayatkan dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa takut kepada Allah SWT dan menginginkan kebaikannya, maka akan difahamkan dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan ilmu, maka seluruh kebaikan akan mendatanginya. Ketika ibadah, maka ia beribadah dengan benar sesuai syariat. Ia juga beribadah dengan ikhlas dan khusyuk, karena ia adalah orang yang paling takut pada Allah SWT. Ketika ia bermuamalah, maka ia mengetahui yang halal dan yang haram. Maka tidak sekerat pun harta haram yang masuk ke dalam tubuhnya, tubuh anaknya, bahkan tubuh istrinya. Bahkan ketika ia mendapat ujian dari Allah, baik yang merupakan nikmatan seperti kekayaan, pangkat jabatan, ataupun yang berupa kesusahan seperti sakit, musibah, kematian, dan cobaan, maka ia menghadapi semua itu dengan syukur dan sabar. Syukur dan sabar akan menjadikan semua itu bernilai ibadah di mata Allah SWT. Dan sabar adalah sumber kebaikan yang menakjubkan, tidak dimiliki kecuali orang yang beriman dan berilmu. Alasan selanjutnya, Allah menciptakan ilmu sebagai kepada orang yang mulia adalah karena itu ilmu bermanfaat, menjadi pahala yang terus mengalir hingga kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, semua amal manusia terputus pahalanya setelah kematiannya, kecuali 3 perkara: sedekahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ya, baik. Kamu